John. Film dimulai dengan memperlihatkan sang aktor utama yang sedang pergi ke sebuah pom bensin. Ia bernama John dan juga terlihat bersama dengan seekor remaja yang bernama Louis. John kemudian masuk ke sebuah minimarket untuk membeli suatu barang, sedangkan Louis bertugas mengisi bahan bakar. Di saat John sedang memilih barang di minimarket tersebut, seorang kasir yang bertugas di sana tampak curiga dengan John. Setelah dirasa cukup pasti, ia kemudian memanggil si John untuk memastikan wajahnya. Setelah John selesai membayar ke kasir tua tersebut, kemudian tiba-tiba ia menodongkan senjata ke arah John. Usut punya usut, ternyata John dan Louis merupakan sindikat orang dicari alias buronan yang muka mereka berdua sudah terpampang di koran yang sudah Pak Kasir baca. John yang sudah terdesak mencoba menjelaskan sesuatu dan kita akan dibawa flashback di waktu seminggu yang lalu. Scene flashback pun dimulai dengan memperlihatkan Louis yang sedang bersedih atas kematian ibu tercintanya. Terlihat di sana juga ada John yang juga ikut menghadiri pemakaman ibu Louis. Namun di sini mereka berdua masih belum mengenal satu sama lainnya. John yang melihat Louis yang bersedih kemudian mendatangi pendeta dan menanyakan nasib Louis ke depannya. Pendeta kemudian mengatakan kalau Louis akan pergi ke New Mexico untuk tinggal bersama neneknya. Singkat cerita, si pendeta kemudian mengantarkan Louis ke sebuah terminal. Namun Louis kemudian mengatakan bahwa ia tidak suka menaiki bus. Sang pendeta kemudian memberikannya sejumlah uang untuk ia nantinya pakai di perjalanan dan si pendeta pun berlalu pergi. Di sisi lain terlihat John yang dari tadi sedang mengawasi si Louis kemudian turun dari mobilnya dan segera menghampiri Louis. Ia kemudian mengatakan bahwa ia adalah teman dekat dari Ibu Louis dan ia bersedia mengantarkan Louis sampai ke New Mexico. Karena secara kebetulan ia juga akan ke sana karena beberapa urusan. Pada awalnya, Louis menolak ajakan John ini. Namun karena Louis juga tak suka naik bus, akhirnya Louis pun menerima tawaran John. Singkat cerita, mereka berdua yang masih dalam perjalanan tiba-tiba berhenti di sebuah telepon umum. Karena ternyata si John ingin memberitahukan kepada nenek si Louis ini bahwa ia sekarang sedang bersama dengan Louis dan ia akan mengantarkannya ke sana. Selesai menelpon, kemudian mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya lagi. Ia lagi-lagi terhenti di tengah perjalanan. Kali ini John mengambil uang yang dimiliki Louis yang ternyata uang tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada seorang pria yang ternyata dulu si John pernah berhutang pada saat masih di penjara dulu. Ternyata uang yang John bayarkan rupa-rupanya belum cukup karena ternyata nominal yang dulu ia pinjam kini sudah naik 2 kali lipat dari nominal hutangnya. Mendengar hal itu, ia kemudian merasa keberatan. Tak lama kemudian seekor pria bertubuh besar kemudian membawa John ke belakang. Sedangkan Louis yang merasa lama menunggu, akhirnya keluar dan melihat apa yang dilakukan John ini. Alangkah terkejutnya ia saat mendapati John dalam keadaan babak belur di sana. Merasa penasaran, Louis kemudian bertanya apa yang sedang terjadi dengannya. John kemudian mengatakan kepada Louis bahwa sebaiknya aku tidak membawamu agar kau tidak mendapat masalah. John kemudian mengantarkan Louis ke sebuah terminal bus dan mengatakan kepada Louis agar ia melanjutkan perjalanan dengan menaiki bus saja. Namun setelah John meninggalkan Louis di sana, John merasa tidak enak hati dan merasa gelisah. Alhasil, ia kemudian mendatangi kembali Louis dan mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan mereka kembali. Dari sini masih belum terjawab mengapa si John ini merasa sangat peduli dengan Louis. Singkatnya, mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Ia yang tertidur di mobil kemudian terbangun di pagi harinya. Mereka kemudian merasa lapar dan haus. Namun karena uang Louis tadi dipakai sama si John ini, alhasil mereka sudah tidak memiliki uang lagi. Tak ada pilihan lain lagi, akhirnya John menjual ski yang dimiliki Louis agar mereka mendapatkan uang dan dapat dibelikan makanan serta minuman. Louis yang tidak terima dengan perbuatan John kemudian marah.
John kemudian mencoba menghibur Louis dengan mengajarinya mengemudikan mobil. Alhasil Louis kembali happy sehingga membuat mereka berdua pun semakin akrab. Tak hanya diajari menyetir, Louis juga diajarkan memegang sebuah pistol. Namun John memberikan syarat kepada Louis yaitu ia harus selalu membantunya. Dan tanpa pikir panjang, Louis hanya mengiyakan saja. Keesokan harinya mereka berdua terbangun dari mobil dan John kemudian mengatakan kepada Louis bahwa pada saat ini waktunya Louis harus membantunya. Mereka berdua kemudian berhenti di sebuah toko. John kemudian menyuruh agar Louis tetap di mobil sedangkan ia masuk ke dalam toko. Ternyata John merampok toko tersebut. Setelah mendapatkan uang, mereka kemudian segera kabur. Namun penjaga toko tersebut segera mengejar mereka. Di tengah-tengah pelarian mereka, Louis merasa mual karena mobil terlalu kencang berjalan. Louis kemudian membuka pintu mobil dan sialnya uang hasil rampokan tadi ikut keluar bersama mutan si Louis. Astaga. John pun sangat merasa kesal dengan hal itu. Akan tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka sedang dikejar. Singkat cerita mereka kemudian berhenti lagi yang entah di mana. Si John kemudian menukar mobilnya dengan sebuah mobil pick up karena ia merasa mobil yang tadi yang ia pakai sudah ditandai dengan polisi. Setelah itu ia kembali melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita ia kemudian beristirahat di sebuah penginapan. Louis yang beristirahat kemudian bertanya kepada John mengapa ia merampok untuk mendapatkan uang. Bukannya lebih baik jika Papa John bekerja saja, dan mengapa ia mau memberikan tumpangan kepadanya. Bukannya menjawab, John memilih untuk tetap diam dan menyuruh Louis agar cepat tidur karena besok mereka harus menempuh perjalanan yang masih panjang lagi. Keesokan paginya mereka lagi-lagi mendatangi sebuah toko untuk melakukan aksi perampokan kembali. Namun secara naluri, Louis menolak perbuatan tersebut. Karena perbedaan pendapat ini membuat mereka berdebat. John kemudian mengatakan bahwa untuk sampai ke rumah neneknya, mereka membutuhkan uang untuk membeli makanan dan juga bensin. Mendengar hal itu, Louis hanya diam dan membiarkan John merampok toko. Akhirnya John kembali masuk ke dalam toko dan Louis berjaga di mobil. Namun ternyata perampokan kali ini gagal akibat sang penjaga toko yang memiliki senjata. Alhasil Louis langsung tancap gas dan kabur bersama dengan John. Mereka lagi-lagi membuang mobilnya dan memutuskan menumpang mobil yang lewat untuk melanjutkan perjalanannya. Terlihat John di sana sedang ingin berperot-perot dengan seorang wanita penghuni kamar sebelah. Keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan diantar oleh sang wanita yang tadi malam sudah berperot-perot itu. Wanita itu bernama Mary dan anaknya yang bernama Rose. Singkatnya, mereka kemudian melanjutkan perjalanan layaknya sebuah keluarga yang bahagia. John terlihat asyik merayu Mary sedangkan Louis dengan malu-malu berkenalan dengan Rose. Di tengah perjalanan mereka kemudian berbelanja dan juga menikmati pasar malam yang ada di sana. Singkat cerita, Rose kemudian bertanya kepada Louis, "Apa alasanmu pergi ke New Mexico?" Namun Louis hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan dari Rose tersebut. Di pagi harinya ketika John sedang menelpon rentenir di awal film tadi, ia menanyakan sisa jumlah hutang yang dimilikinya. Si rentenir kemudian menyuruh John agar segera membayarnya. Jika tidak, si rentenir akan melakukan tindakan lebih kejam kepada John. John yang merasa gelisah sekaligus bingung kemudian dengan power of kepepetnya kemudian merampok bank yang berada tidak jauh dari ia berdiri. Louis yang mendengarkan suara tembakan kemudian dengan cepat mengambil kunci mobil Mary dan kabur untuk menyelamatkan John. Singkatnya, Louis kabur dengan meninggalkan Mary dan Rose di tepi jalan. Tak lama lagi, mereka berdua hampir sampai ke rumah neneknya Louis. Namun terlebih dahulu, mereka berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Ini adalah scene awal yang tadi kita lihat, di mana John kemudian masuk ke sebuah minimarket untuk membeli suatu barang, sedangkan Louis bertugas mengisi bahan bakar. Di saat John sedang memilih barang di minimarket tersebut, seorang kasir yang bertugas di sana melihat John dan Louis ada di lembaran koran yang mengatakan bahwa John dan Louis sudah beberapa kali melakukan perampokan dan setelah John selesai melakukan pembayaran dan akan keluar, penjaga toko tersebut kemudian menodongkan senjata kepada John dan mengatakan bahwa kaulah yang berada di koran itu. John kemudian menjelaskan sesuatu dan memohon agar Louis tidak dilibatkan dalam kasus ini karena itu semua merupakan paksaan dari John dan ia
juga berjanji akan menyerahkan diri ke polisi. John kemudian mendatangi Louis dan menyuruhnya agar kabur karena dari kejauhan sirine polisi sudah mendekat. Louis kemudian mengajak John agar lari bersamanya juga. Namun ia menolak karena sudah berjanji ke penjaga toko ini. Alhasil dengan berat hati, Louis akhirnya meninggalkan John dan berlari untuk melanjutkan perjalanan ke rumah neneknya. Terlihat John akhirnya ditangkap polisi, sedangkan Louis yang tadi sedang kabur mendengarkan suara kereta api yang kemudian mengejarnya dan berhasil naik di atasnya. Setelah kereta apinya berhenti dan sebelum petugas kereta api itu mendapatinya, ia terlebih dahulu sudah kabur. Dengan berbekal alamat rumah neneknya yang ia bawa, Louis terus berjalan hingga sampai di depan rumah neneknya dengan disambut senyum bahagia oleh nenek Louis. Sebelum ending, kita diperlihatkan dengan sebuah foto di mana nenek Louis mengatakan bahwa foto-foto tersebut merupakan kenangan dari ibu Louis, dan fakta yang mengejutkan adalah ternyata John adalah ayah dari Louis. Ini dibuktikan dengan sebuah foto yang memperlihatkan John dan ibu Louis sedang menggendong Louis kecil yang masih balita, dan film pun selesai.